Oke guys, pada pagi hari ini aku ini dapat servisan dari pelanggan orang di pasar ini guys ya. Ini rusak ini, kalau dia biasanya kalau udah banyak kayak gini dikumpulkan ke saya. Ini barang-barang stok lama biasanya itu. Nah di sini kebetulan lengkap. Ini adalah ganti mesin untuk jam tangan kalender, sedangkan yang ini adalah untuk hari tanggal. Sama ini nggak tahu kerusakannya apa, cuma kotornya kotor. Ini kalender ada krononya. Oke, seperti apa perbaikannya langsung kita perbaiki. Aduh, ini servisan yang belum saya garap ini malah. Ini banyak sekali servisan guys. Nah, mencari rezeki gimana? Ini nggak ada, mana toh? Sebentar guys, tak cari tempat dulu guys aku guys. Nah, ini tempat servisnya ini. Oke, yang pertama saya ganti mesinnya untuk jam. Ini udah kondisinya udah kayak gini. Nah kalau misalkan tak sikat kawat, warnanya itu nanti pudar ini. Iki dirisi Prabu. Tanya saya asisten dulu. Sing ora sing iki lho, roleke iki lho. Gasinge kok dadine warnane kayak nganu. Rusak ngene lho. Ya gak usah lah guys, gak usah. Itu menghemat waktu aja. Ke asisten saya itu. Gitu. Ini juga sealnya udah. Ini ganti seal juga guys ya, ganti seal. Enggaknya tukang servis itu seperti ini guys, kerjanya nyantai gitu. Sambil ngopi dulu guys, set gini ya. Enak. Ini untuk mesin kalender samping ya, ini namanya kalender samping guys. Kerjanya saya itu masih numpuk ini guys, masih banyak banget kerjaan saya ini guys, sudah masih banyak banget. Nah ini kalender samping ya. Sebelum kita mengatur itu, kita pastikan dulu posisi kalendernya ini. Nah ini. Nah kalau udah berubah ini berarti 12 pas ya, pukul 12 pas, 12 malam. Ini kita baru pasang kayak gini. Nah, sebelumnya kita bersihkan dulu. Kita bisa membersihkan tangan dulu sebelum ke jam. Nah ini udah bersih. Ayo kembali ininya di sini guys. Posisikan ini lubangnya, di sini ada tandanya. Nah gitu. Nah jadi seperti ini guys. Oke, tadi kayaknya masih ada knopnya ya. Knop ini sama ndak? Oh kita ini dulu cara memasang jarum.
Teman-teman tentu sudah hafal kalau mengikuti saya ya, sudah paham, sudah pinter, sudah bisa membuka praktek sendiri bahkan. Ini sahabat-sahabat jendela wali itu sudah banyak ya menyervis, menjadi tukang reparasi gitu. Ada yang menjadi profesi, ada yang menjadi selingan, mereparasi jam tangan itu. Ada yang di rumah, ada yang di pasar, ada yang terjun keliling gitu. Dari sini tuh banyak-banyak dari teman-teman jendela wali yang mengikuti, berawal dari memahami praktek-praktek servis saya, terus membuka bengkel servis jam tangan besar gitu. Itu banyak. Nah, itu banyak sekali, itu sudah go internasional malah gitu. Itu harapan saya, maksud saya. Tukang servis jam tangan sudah mendunia gitu. Harapan saya itu teman-teman membukanya itu seperti itu. Ya bisa saja kayak gitu guys, bisa saja. Sekecil apapun usaha kita, kita adalah bosnya, kata Bob Sadino kan seperti itu. Bila dikutip dari kata mutiara Bob Sadino itu seperti itu. Namun kata Jack Ma itu beda lagi. Sebagus apapun bahasa maupun ucapan Anda, itu akan terdengar seperti ketut kalau Anda belum sukses. Namun setelah Anda sukses, kentut Anda bisa jadi kata mutiara. Itu kata Jack Ma itu. Karena di sini aku tidak mengajarkan mengajarkan servis jam tangan, tidak cuma tapi juga pemasarannya, dan ada ilmu-ilmu lain, tambahan lain di situ guys. Tujuan utama di sini adalah berpikir gitu. Tujuan utama saya adalah berpikir. Namun objeknya itu bisa beda. Namun karena kali ini adalah jam tangan, ya udah jam tangan dulu. Mekanisme gitu. Mekanisme, kadang aku sering bilang mekanisme gitu. Namun intinya saya itu mengajak kita semua berpikir gitu. Bisa jadi ini buat selingan, kalau cocok terusin gitu. Servis jam tangan kan enak. Kita pasang aja guys. Nah kita pasang, oke, nggak ada kendala, kasih baterai kayak gini. Nah ini mesin SL28 kemarin berapa bu? Kalender 1 4.000 5.000 lah, 4.500, 5.000-an harganya guys. Teman-teman kalau di pasar ganti itu tukang servis itu bisa 25.000 gitu. Ganti mesin 25.000 untuk yang kalender gitu, kalender 1. Atau paling murah 20.000 seperti itu. Kalau aku tarifnya di sini itu tergantung. Kalau orang luar ya tak patok 25.000. Tapi kalau banyak kayak gini dekat ya tak kasih 20.000. Gitu. Seperti ini. Kadang ada jam juga harga 10.000, harga itu bagaimana? Itu jangan dibeli, itu seperti kerupuk itu hanya untuk mainan anak-anak.
dipakai nggak pantas. Terus ini ganti seal juga, di tangan pun jelek gitu. Bahannya minimal harga 100 lah, minimal tuh harga 100. Di bawah itu jangan. Ini menggunakan seal dengan ketebalan 0,5 mm. Nah, ini. Itu diameternya saya perkirakan berapa ini? Diameternya kita bisa ukur. Karena penggarisnya juga nggak ada ini di sini. Ini ada penggaris, namun susah diambil. Kita ginikan saja. Berapa ini kita? 3 cm sama dengan berapa milimeter? 30 mm berarti guys, 30 ya. Berarti ini 0,5 kali 30, 0,5 ini kali 23 ya. 0,5 kali 30 guys. Ada nggak sini? Kalau nggak ada kita bisa atur gampang. Kita bisa menggunakan 0,6 ini malah. Ini kebesaran, tidak bagus buat kesehatan mata. Nah, ini ada 0,5 kayaknya ini. Nah ini 0,5 diameter 0 sama size 0,5 30. Ini yang pas gitu. Cara ngukurnya begitu. Nanti kita belajar detail, bukan hanya feeling gitu kan. Mayoritas menggunakan feeling bisa, namun kalau sudah feelingnya bagus. Kalau feeling yang masih jelek gak bisa. Jadi nanti seperti ini gitu. Ini biasanya tak kurangin, ini aku malah menggunakan patokan pas, biasanya 0,5, namun diameternya kalau misalkan 35 ya tadi ya 30 ya. Oh itu ya kurang pas aku, tapi nggak apa-apa sih. Seharusnya bisa 28 gitu diameternya gitu. Berarti menggigit. Nah, gitu. Oke, aku lepas aja lah karena ini kurang menggigit. Nah, ini perhatikan teman-teman, kalau misalkan ada silnya kok berapa ini 0,5 dengan size diameter atau size-nya ini 30 untuk ring, o-ring ini biasanya dinamakan o-ring atau seal. Nah, itu sama aja. Itu gunakan yang di bawah, misalkan ini 0,5 bisa 23 atau mendekatinya ke 25 atau berapa gitu. Karena tidak boleh, kenapa? Karena biasanya itu kalau pas kayak tadi size 0,5 30 itu dia akan longgar gitu. Nah ini 0,5 28, nah gitu. Ini ada yang agak mendekati yang di bawahnya. Nah gitu, caranya seperti itu guys. Aku lupa tadi ya, nama juga lupa ya, lupa. Fungsi o-ring ini untuk apa udah tak jelasin. Untuk tahan air gitu. Nah seperti ini jadinya, dia nggak longgar. Perhatiin ya, kalau misalkan size-nya itu harus dikurangin di bawahnya gitu. Nah karena ini agak gitu, kita bisa menggunakan press gitu, menutupnya dengan press atau tangan. Kalau ini di tangan bisa, kadang kan ada yang nggak bisa dengan tangan gitu.
sudah cukup ini. Oke, bisa ya. Lalu yang ini lagi guys, yang ini tak kembaliin dulu. Itu. Karena besok itu berharga ya. Ini hari tanggal samping, hari tanggal bawah juga ada, hari tanggal samping juga ada, kalender bawah ada, kalender samping juga ada. Jam mesin kalender samping ini. Seperti ini juga kita bisa menggunakan ini. Nah, gitu. Ini kalau misalkan teman-teman kesusahan di sini, teman-teman bisa melepas dulu bagian ini. Kalau biasanya teman-teman kalau kayak gini biasanya 30 35 gitu, patokan saya itu di situ. Ini harganya 10.000 hari tanggal ini mesinnya itu. Ini juga lepas ya, patah silnya itu. Tak lepas dulu. Ini enggak ada knope ya. Knop putarannya enggak ada ini. Duh, jarumnya juga hilang ini. Hilang satu jarumnya. Hilang. Enggak apa-apa, aku tekan jarum. Sama knopnya juga enggak ada ini. Oh, ini satu ada. Berarti jarum tinggal knopnya aja berarti yang hilang. Masih ada satu. Ini knopnya hilang. Aduh, ini kita bersihkan. Nggak boleh kotor, kalau kotor ini biar merusak mesin tuh. Mengganjal satu debu, nah gitu mesinnya mati. Posisikan dulu. Nah, seperti ini, berarti ke bawah. Nah, sampai kalendernya berubah. Dikembalikan dulu tek gitu, baru dipencet tarik gini. Kok enggak bisa? Ini sesuaikan, ada tanda panahnya, lubangnya untuk knop disesuaikan di situ. Kalau kita menggunakan pencat seperti ini tuh merusak jarum. Nah, kita harus menggunakan alat seperti ini. Nah, seperti ini. Menggunakan alat seperti ini.
Oke. Nah, seperti ini. Tadi tinggal knopnya aja tadi. Ini bersihkan dulu. Biasanya tuh kalau misalkan teman-teman itu biasanya pakai ini sudah tak ajarkan ya, yang teknik membuat itu cleaner jam tangan. Nah itu teman-teman bisa playback kembali ke cara servis jam tangan. Di situ sudah ajarkan bagaimana cara membuat pembersih jam tangan. Nah teman-teman bisa menggunakan itu di kaca ini, itu bagus itu. Aku tidak menggunakan itu karena aku udah tergantungannya juga sih. Aku biasanya pakai pembersih muka yang expired dari pasar itu, daripada dibuang tak ambil, tak minta, tak buat ini pembersih ini. Lalu ini knopnya yang kuning ada enggak ini? Knop kuning yang tahan air, knop kuning yang tahan air. Sebentar, ini ada satu knop. Waduh, sini nggak ada guys. Oke, pakai itu aja, oke, bisa lah. Pakai ini aja, ini terlalu, sebentar tak cari dulu knop. Nah karena ini banyak knop, ini saya coba menggunakan ini tadi, yang ini dia knop lawas namun kuning kayak gini. Tuh di sini nggak macem guys, nggak macem. Namun ini ada lagi, sebentar. Ini ada yang agak besar seperti ini. Nah itu macamnya malah pakai ini. Aku menggunakan knop yang besar aja ini karena biar sinkron gitu. Ntar otomatis kita kembaliin. Oke, untuk mengganti knop juga sudah tak ajarkan ya di konten sebelumnya. Nah, gitu. Kita cari dulu tank. Knopnya juga tes dulu. Seperti ini, kita pasang dulu baterainya. Nah gitu. Ini pas tanpa harus memotong ya di sini kebetulan.
bisa. Cara ngaturnya ini udah tak ajarkan cara mengatur jam tangan guys ya. Teman-teman bisa playback kembali ke cara servis jam tangan Jendelawali. Ini itu bisa ini. Pas, kebetulan ini pas. Tidak ada kendala. Nanti kalau pasang gitu. Pasang udah jadi 2 ini guys, yang 2 udah jadi. Nah seperti ini. Lalu yang ini guys, ini yang agak bagus gitu, yang agak bagus. Langsung kita coba dulu. Ini kita bersihkan dulu. Kotor. Kenapa kok bisa kotor dalamnya padahal nggak pernah dibuka gitu, misalkan gitu, kok bisa berdebu dalamnya gitu. Intinya ada pertanyaan, jamnya nggak pernah dibuka tutupan kok bisa berdebu. Itu bisa terjadi karena biasanya embun, ngembun gitu, ngembun dengan sendirinya gitu. Dari tempat yang habis hujan ya gitu, kena hujan mungkin tempatnya ngembun, itu mempunyai kacam. Udaranya saja bisa, nggak harus tersentuh kontak, itu bisa menyebabkan ngembun gitu. Atau tempat yang terlalu panas juga bisa gitu. Oke, kita HP ini 5. Ini ada nomornya di sini ya, teman-teman. Yang atas tuh 60, bernilai biasanya 60. Kok nggak ada 60 sini ya gitu. 60 mana 60? Sampai 23 aja ini. Ya udah kita kasih angka 1. Di sini angka 1 berarti. Nah ini kotor ini guys, kotor, kita bersihkan dulu. Sebelum membersihkan jam tangan kita bersihkan tangan dulu untuk antisipasi debu-debu biar hilang. Nah seperti ini. Nah ini guys ya, ini untuk baterai besarnya aku nggak ada, baterai besarnya ini kasih baterai kecil aja gitu. Ini menggunakan 920 SW. Namun aku bisa mengubahnya menjadi kecil. Oh ini mati kan, belum tak kasih baterai sih. Nah ini udah mulai bocor nih baterainya ini. Kita buang, kita lap dulu. Warna mesinnya bagus seperti Miyota warna mesinnya. Nah ini kita sejajarkan gini dulu. Itu merubah perumahan baterai, jadi biar baterai kecil ini bisa masuk. Nah, gitu. Aku selalu menggunakan baterai kecil kayak gini sebagai antisipasi dan antisipasi apa maksudnya? Alternatif ke antisipasi. Lanjut. Sebagai alternatif dan
hemat biaya, gitu. Nyala, lalu menggunakan pengganjal. Gitu, pengganjal saya itu seperti ini. Udah simple, nggak perlu. Kalau mesin aku biasanya mengandalkan yang seri-seri SL, murah kuat. Untuk baterai aku menggunakan Vinic, ukurannya kecil aja. Kalau yang besar tuh banyak variasi, gitu. Malah repot nanti harus ini. Kalau misalkan yang masih aku dulu menggunakan variasi baterai banyak, tapi nggak ada gunanya, nganggur, akhirnya pada mati. Nah, akhirnya satu ini saja yang all in semua gitu, yang bisa semuanya gitu, dimasukkan sini bisa, masukkan sini bisa, partnya juga gitu. Mayoritas karena memang pasar saya itu gak nentu, jadi aku menggunakan yang all in saja. Jadi bisa untuk ini, bisa untuk itu, gitu, enak. Seperti ini kalau misalkan mau kuat, gitu, kuat, enak, double, gitu, menggunakan ini guys. Ini sudah pasti kuat dan enak, ramah, gitu. Lalu kita jepit dengan ini, gitu, jadi kalau ada guncangan-guncangan tuh berarti nggak lepas, gitu. Seperti ini, dan ini hidup. Dia menggunakan 2 jarum, hidup ya. Nah, hidup, lalu tinggal masang ini aja. Seperti ini guys. Tada, servis 3 jam tangan sudah jadi, gitu. Untuk harganya sendiri ini tadi tak patok 20.000, ini 30.000, berarti berapa? 50.000. Kalau yang ini ganti baterai sama bersihin 10.000 aja, berarti semuanya 60.000 untuk jam kalender ini. Itu teman-teman bisa coba dan mempraktekannya di manapun, di pasar atau apa, menjadikan ladang rezeki atau penghasilan baru.